Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Jumat 3 Februari 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yehezkiel 9 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula di atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema tindakan Tuhan tepat pada waktunya. Bacaan-bacaan sebelumnya menampilkan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan menyembah dewa-dewa. Bacaan saat ini menggambarkan mengenai kehancuran bangsa Israel yang sudah datang mendekat. Setelah kejahatan dilakukan, maka saatnya telah tiba untuk menuai penghukuman yang datang dari Allah. Oleh sebab itu, pemberitahuan penghukuman itu disampaikan dengan persiapan yang dilakukan dengan memberi tanda kepada bangsa Israel. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa Yehezkiel harus memberi tanda huruf T kepada mereka yang akan diselamatkan, yakni mereka yang berkeluh kesah kepada Allah atas perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang yang tidak takut Allah. Huruf T merupakan huruf terakhir dalam bahasa Ibrani, yakni Tau, yang ditulis dalam bentuk lama seperti salib. Bagi mereka yang diberikan tanda ini, mereka akan lolos dari murka Allah. Sedangkan mereka yang tidak diberi tanda akan menerima hukuman mati. Di pihak lain, tanda T juga menunjukkan bahwa melalui tanda itu, Allah mengenal siapa kepunyaannya. Sungguh Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Yehezkiel diperintahkan untuk memberi tanda T sebagai tanda pemeliharaan Allah untuk menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Dengan demikian kita dapat belajar bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, mungkin sulit sekalipun, hendaknya tetap setia dan berserah pada Tuhan. Tetap menjaga kemurnian dan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Sebab ketika murka Tuhan tiba, maka Ia akan menjaga dan melindungi, sehingga kita tetap aman dalam lindungannya. Kita terhindar dari murka Allah. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Percayalah bahwa setiap persoalan dapat dihadapi dan diselesaikan bersama dan di dalam Tuhan. Doa pagi ini, ya Tuhan, ajarlah kami untuk memahami maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.